Kita beralih ke informasi lain, pemirsa diduga telah melakukan pelecehan terhadap lambang organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama atau NU. Sekelompok warga Nahdien di Surabaya melaporkan pemilik akun ke Polrestabes Surabaya. Salah satu pelapor bernama Alu Mahfud mengatakan mereka membuat laporan ini atas nama pribadi, bukan organisasi. Mereka melaporkan salah satu oknum di media sosial X, yakni akun Bebel @pacifiststate. Dalam unggahannya, terlapor mengubah lambang NU. Di antaranya gambar bumi diganti dengan gambar eskavator. Kemudian bintang 9 di tengahnya ditambahkan tulisan Rp atau rupiah. Singkatan NU diganti dengan singkatan UN yang berarti ulama nambang. Dan yang terakhir, warna latar belakang yang semula hijau diganti menjadi merah. Aparat kepolisian dapat menindaklanjuti laporannya dan memidanakan terlapor sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di channel YouTube Sutarno Ajaria Adventure. Kali ini terjadi lagi ya guys, logo NU Nahdlatul Ulama diparodikan oleh netizen sebagai Netanyahu United. Mungkin ini sebagai bentuk respon dari netizen menanggapi 5 tokoh muda NU yang kemarin viral berkunjung menemui Presiden Israel ya guys. Sebelumnya juga logo NU diparodikan sebagai ulama nambang, juga mungkin ini sebagai bentuk kekecewaan netizen, dan kasus ini telah dilaporkan oleh sekelompok orang di Surabaya. PBNU yang seharusnya mengurusi umat malahan mengurusi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah dengan alasan butuh. Padahal ormas-ormas keagamaan yang lain itu banyak yang menolak dan hanya satu itu masih mengkaji. Dibandingkan ormas NU, ormas-ormas ini adalah ormas kecil yang pasti juga sangat butuh, tapi mereka itu menolak. Oke guys, berikut penjelasan dari kanal YouTube-nya Pemberantas Kemaksiatan akan menjelaskan kemungkinan kenapa logo NU ini sampai diparodikan oleh netizen. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, belum lama ini viral ada perubahan logo NU. Ya, bukan perubahan resmi tapi ya, ini dirubah oleh netizen. Logo NU yang awalnya berwarna hijau kemudian diganti menjadi warna merah. Kemudian di tengah bola dunia itu diberikan gambar eskavator. Kemudian bintang-bintang di sekeliling bola dunia itu ya, yang tadinya hanya bintang-bintang saja, kemudian di tengah bintang itu diberikan huruf RP. RP sama lambang dolar Amerika Serikat, kaum muslimin ya. Tulisan Nahdlatul Ulama tetap, kaum muslimin, yang Arabnya itu tetap ya bertuliskan Nahdlatul Ulama. Kemudian nah, yang tulisan bahasa Indonesianya itu dirubah, kaum muslimin. Ya, yang tadinya NU menjadi UN. Yang tadinya Nahdlatul Ulama kemudian menjadi ulama nambang. Dan kita tahu bahwa perubahan dari logo NU tersebut ya yang dirubah oleh netizen itu jelas berangkat dari kekecewaan para netizen karena NU ini harusnya ngurusin umat ya, malah ngurusin tambang. Tapi entah seperti apa akhir dari polemik dirubahnya oleh seorang netizen ya, dirubah logo NU tersebut, entah ujungnya seperti apa dari kasus tersebut, karena menurut berita
ya, pembuat logo tersebut ini dilaporkan kepada pihak kepolisian kaum muslimin ya. Tapi entah bagaimana ujungnya, ini menghilang kabarnya kaum muslimin. Apakah memang proses ya dari kasus tersebut dilanjutkan atau dihentikan? Ini beritanya menghilang ya. Nah, kaum muslimin, belum hilang dari ingatan kita ya, logo NU yang viral dirubah jadi UN, jadi ulama nambang ya. Sekarang muncul lagi kaum muslimin akibat dari 5 tokoh NU yang mengunjungi negeri Yahudi ya, bertemu dengan Presiden Israel ya. Logo NU sekarang berubah lagi ya. Ada yang merubah lagi kaum muslimin. Netizen cukup kreatif kaum muslimin ya. Logo NU yang tadinya berwarna hijau dengan font putih ya, hurufnya putih, logonya putih ya, backgroundnya hijau. Nah, sekarang ini dirubah lagi kaum muslimin ya. Logo NU ini menjadi backgroundnya putih ya, kemudian font atau tulisan-tulisan yang ada di logo tersebut menjadi berwarna biru yang identik dengan bendera Israel. Nah, kemudian logonya ini, tulisannya ini tetap Nahdlatul Ulama ya, tapi di tengah bola dunia ya, itu ada logo bendera Israel. Kemudian bintang-bintangnya ini menjadi ya logo yang ada di bendera Israel. Kemudian tulisannya kaum muslimin ya, NU-nya tetap ya, hanya saja menjadi kepanjangannya ya, menjadi Nahdlatul Uzma Yehudit ya. Ada Netanyahu United. Wah, ini viral lagi nih kaum muslimin ya. Dan kita juga bisa memastikan kaum muslimin ya, berangkatnya netizen membuat gambar-gambar seperti ini tentu karena rasa kecewa mereka terhadap 5 pengurus NU yang menemui Presiden Israel. Ya, di tengah saudara Palestina, ya, saudara muslim kita di Palestina, ya, sedang digenosida oleh Israel. Tapi kok bisa-bisanya 5 tokoh NU berkunjung ke Israel, kemudian dengan PD-nya mengupload foto mereka yang berdampingan dengan orang-orang Israel, bahkan dengan Presiden Israel, dan menampakkan muka-muka ceria. Coba kaum muslimin ya. Ini kan menyakitkan hati kaum muslimin. Ya, di tengah kaum muslimin seharusnya berduka, bersedih, ya, berjuang untuk membantu saudara-saudara kita di sana di Palestina. Kok tiba-tiba 5 tokoh yang katanya tokoh muslim, ya, tokoh dari ormas Islam terbesar, ya, kok bisa-bisanya berkunjung ke Israel, ya, kemudian pose dengan para petinggi Israel, kemudian diupload di media sosial yang menampakkan keceriaan wajah mereka. Ini sangat menyakitkan hati kaum muslimin. Apalagi alasan mereka datang ke sana atas nama pribadi. Ya, begitupun ormasnya mengatakan bahwasanya mereka datang ke Israel atas nama pribadi. Ini di luar nalar yang sehat lah kaum muslimin ya. Di luar nalar. Ya. Cobalah kita berpikir rasional kaum muslimin ya. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan kepergian mereka ke Israel atas nama pribadi, tapi perginya rombongan. Coba. Pergi atas nama pribadi tapi rombongan. Ini kan sudah nggak rasional lah kaum muslimin ya, nggak masuk ukul, ya, nggak masuk akal yang sehat kaum muslimin. Ya. Kemudian kaum muslimin, ya, seandainya mereka ini secara pribadi ya tidak membawa nama ormas, tidak membawa nama jabatan, ya, kira-kira kaum muslimin, apakah bisa mereka ini pergi ke Israel kemudian bertemu dengan Presiden Israel? Ya, seandainya mereka nggak membawa nama ormas mereka, ya, pure pribadi, ya, katakanlah mereka banyak uang. Apakah kira-kira bisa mereka pergi ke Israel atas nama pribadi, kemudian bisa bertemu, berbincang-bincang dengan para petinggi Israel? Nggak akan bisa kaum muslimin. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa kaum muslimin. Ya. Bullshit kalau mereka mengatakan itu atas nama pribadi mereka.
Ya. Nggak mungkin lah. Ya, siapa mereka? Ya. Dan atas nama ormas pun kaum muslimin, apa tujuan mereka untuk datang ke sana itu apa? Ya. Kalau mereka mau berdiskusi, berbicara masalah perdamaian antara Israel dengan Palestina, itu mimpi di siang bolong mereka itu. Ya, mimpi di siang bolong. Ya, sebelumnya kan sudah ada itu. Ya, pimpinan NU. Ya, Gus Dur ke sana. Ya, Yahya ke sana. Ya, dan hasilnya kan nggak ada. Ya. Inilah kok orang yang, ya Allah, ya. Orang yang sok-sokan lah kalau ini kaum muslimin ya, pergi mengatasnamakan nama pribadi, kemudian menemui Presiden Israel, sok-sokan mengatakan itu atas nama pribadi. Sangat nggak masuk akal kaum muslimin, ya, sangat nggak masuk akal. Ya. Dan yang lebih aneh lagi kaum muslimin, ya, tokoh dari ormas itu justru menuduh orang-orang, ya, salafi, ya, yang selalu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mengajarkan bagaimana kita beragama dengan benar, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan cerita-cerita tahayul, meninggalkan keyakinan-keyakinan khurafat, malah disebut oleh mereka ini anti Yahudi, ya, bentukan Yahudi, di belakang disokong Yahudi. Tapi ternyata mereka sendiri yang mesra dengan Yahudi. Ya, ini maling teriak maling kaum muslimin, ya. Ya, mereka ini maling teriak maling kaum muslimin, ya. Menuduh orang ini bentukan Yahudi, antek Yahudi, ternyata mereka yang mesra dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi benerlah kalau netizen itu sangat kreatif merubah-rubah logo dari NU, ya, menjadi Nahdlatul Uzma Yehudit, ya, menjadi Netanyahu United. La ilaha illallah, ya. Dan ini masuk di berita nasional kaum muslimin, ya. Kalau kita mau browsing, ya, ada itu viral logo NU diplesetkan jadi Netanyahu United, ya. PBNU katanya mengomentari bahwasanya itu tidak elok, ya. Terus, ya, anggotanya yang selama ini pergi ke Israel, apakah elok-elok saja, ya, dan tidak ada sanksi, ya. Itu Yahya nggak ada sanksi, Gus Dur nggak ada sanksi, ya. Pertanggungjawaban secara pribadi. Bahkan yang baru ini 5 orang katanya juga pertanggungjawaban secara pribadi. Mempertanggungjawaban kepada siapa kalau pribadi kaum muslimin? Nggak ada, ya. Pertanggungjawabannya ya sosial akhirnya, netizen akhirnya yang berbicara, ya. Jadi jangan disalahkan kalau kemudian atas kekecewaan netizen, atas kekecewaan kaum muslimin, kemudian mereka membuat sindiran-sindiran yang seperti ini, ya. Sebenarnya tujuannya apa? Ya supaya mereka itu mikir, mereka sadar, ya. Mudah-mudahan mereka sadar dan mudah-mudahan mereka tersentuh hatinya, ya. Ini kaum muslimin sedang bersedih, ya, sedang berduka. Ya, ini kok nggak ada empati sama sekali, malah berkunjung datang ke Israel, ya. Na'udzubillah min dalik, ya. Mudah-mudahan mereka segera bertaubat kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka semuanya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.